Kecelakaan kereta api yang berulang saatnya disudahi. Pemerintah perlu membuat kebijakan transportasi yang memihak kereta api. Sejak terbit perdana, Harian Kompas edisi 7 Juli 1965 mulai melaporkan kecelakaan kereta api. Berita itu melaporkan sidang pengadilan subversif di Purwokerto, Jawa Tengah 30 Juni 1965. Dalam sidang, jaksa menuntut 3 kondektur karena memaksakan kereta api menarik 31 gerbong barang dengan berat 538 ton. Padahal, daya tarik lokomotifnya hanya 275 ton. Akibatnya, di rel menurun, kereta api tersebut bertabrakan dengan kereta api ekspres malam. 5 orang meninggal dunia. Sejak itu, ratusan jenis kecelakaan melibatkan kereta api dilaporkan mulai dari tabrakan antar kereta api, kendaraan bermotor tertabrak kereta api, warga tertabrak kereta api, hingga kereta api anjlok. Pemerintah memberi perhatian, misalnya, ditunjukkan Menteri Perhubungan atau Menhub Frans Seda, seperti dikutip pada edisi 30 September 1968. Menhub melaporkan hasil penyelidikan tabrakan kereta api di Depok antara kereta api listrik jurusan Jakarta dan kereta api cepat dari arah Bogor pada 20 September 1968. Sebanyak 43 orang meninggal dunia. Menhub menjelaskan, kecelakaan terjadi akibat kelalaian petugas. Kecelakaan kereta api dengan korban terbanyak terjadi pada 19 Oktober 1987 pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kereta api dari Rangkas Bitung bertabrakan dengan kereta api Patas arah Merak di Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan tersebut mendapatkan perhatian khusus Presiden Soeharto dengan mengunjungi para korban di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada malam harinya. Sebanyak 101 orang meninggal hari itu, ditambah korban meninggal hari-hari berikutnya. Kecelakaan terjadi karena kurang ditaatinya aturan kerja yang berlaku di PJKA. Kecelakaan serupa tragedi Bintaro 1987 terjadi pada Jumat 5 Januari 2024 pada pukul 6:03 waktu Indonesia Barat. Kereta api Turangga jurusan Surabaya Gubeng Bandung bertabrakan dengan kereta api komuter lain Bandung Raya jurusan Padalarang Cicalengka di kilometer 181 lebih 700 meter di Haur Pugur, Cicalengka, Jawa Barat. 4 orang meninggal dunia. Sekali lagi, faktor kelalaian manusia diduga menjadi salah satu pemicunya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi meminta waktu 3 bulan untuk menginvestigasi guna memastikan penyebab kecelakaan. Sembari menunggu hasil investigasi, PT Kereta Api Indonesia atau KAI memperbaiki prosedur pengamanan, yaitu menggunakan telepon selain pengaturan sinyal kereta api. Kita menggarisbawahi masukan pemerhati transportasi, termasuk arahan Wakil Presiden Maruf Amin agar dilakukan pembenahan untuk mencegah kejadian serupa. Kecelakaan KA Turangga dan KA Komuter Lain Bandung Raya terjadi saat pemerintah membanggakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan WUS, Indonesia memasuki babak baru modernisasi kereta api. Kita berharap pemerintah menargetkan kecelakaan kereta api Turangga dan kereta api komuter lain Bandung Raya menjadi kecelakaan kereta api terakhir. Pemerintah perlu melanjutkan modernisasi teknologi kereta api dan jalurnya, juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia PT KAI.